I'd say it's the most hardest pieces, I think. Rata-rata orang-orang yang punya blessing gede banget tuh abis rata-rata punya cobaan yang gede banget gak sih? Billie Eilish mau beli baju buat konsernya dia di internasional di Los Angeles, California. Dan beneran gak sih? Akhirnya aku cek sosial medianya and yes, bener. Basically itu kayak pejabat-pejabat, Pak Presiden datang semuanya ke situ. Kalau misalnya punya cita-cita, dream it as a big as you can, karena kita nggak ada yang tahu kapan halu itu menjadi kenyataan. Kalista Aldenia, wah selamat datang di podcastnya Bandung Konser Bisnis. Halo dan Karade. Suatu kehormatan juga buat Bandung Konser Bisnis datengin Kalista nih. Hormat. Dan kita kenalan gara-gara kamu kemarin datang ke BKB ya. Betul banget. Dan ternyata teman-teman aku pada ngasih tahu kayak, wah itu tuh tanyain tuh gimana caranya bisa kayak gitu, gimana caranya bisa dapetin itu. Dan akhirnya aku jadi ketitipin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman aku juga karena penasaran nih sama kamu gitu. Karena ya mereka at least ya mereka di umur-umuran yang seumuran sama kita gitu ya. Iya. Pengen tahu gimana kamu bisa semelenting itulah ibaratnya gitu. Segrowth itu gitu. Dan ya kita bakal bahas banyak di sini. Dan sebenarnya sebelum jauh ke sana, dan kamu tuh foundernya Dress Like Parents. Dress Like Parents. Wow, itu tuh apa sih? Simpelnya it was a thrift shop back then, awal-awal. Terus karena aku suka menjadi orang yang berbeda daripada yang lain, dan kebetulan aku suka desain, jadi aku daur ulang baju bekas menjadi sesuatu yang baru. Dan alhamdulillah sekarang udah punya produk sendiri, which is pakai barang yang baru gitu. Oh ya? Jadi reworknya tapi masih kan? Reworknya masih. Tapi kita kamu ngeluarin artikel-artikel yang emang originalnya juga. By Dress Like Parents. Betul. Itu nggak disingkat-singkat kan, emang Dress Like Parents aja. Dress Like Parents. Kalau disingkat bisa jadi DLP. Oh, emang kamu nyebutnya DLP? Ya, DLP. Oh wow, DLP lah ya. Kita simpelin DLP Boleh banget. Nah, kalau kalian nyari Dress Like Parents atau DLP di TikTok atau di IG, udah pasti muncul boleh terus banget nih muka-muka yang wow, kayak bakal banyak ceritanya nih kita bakal di sini nih. Nah, penasaran? Kan kita tahu ya, kamu kemarin sempat viral banget gara-gara Billie Eilish beli produk kamu, dan itu tiba-tiba nyebar ke seluruh Indonesia, semua orang tahu, dan kamu diundang sama beberapa orang. Capek gak sih ditanyain Billie Eilish terus? Aman dan seru dong pastinya. Karena capeknya tuh kamu udah capek banget, udah kayak enggak dong, kayaknya Billie Eilish lagi bersyukur gitu. dong. Bersyukur ya malah ya. Karena capeknya udah habis pas bikin bajunya. Wah itu pas perjuangannya. Jadi susah banget ya bikinnya ya? Susah. I'd say it's the most hardest pieces, I think. Wow. Karena itu rework ya, maksudnya kamu benar-benar ngegunting sendiri, segala macam sendiri dan lain-lain, dan akhirnya dikirim tuh ke sana tuh 4 set berarti. Ya 4 set 8 piece. 8 piece. Wow. Awal-awal cuma 1 piece. Terus aku kirim fotonya ke stylistnya, and then maybe she likes it. Alhamdulillah akhirnya nambah lagi gitu, kayak keren. Jadi akhirnya 8 set. Apa tuh amalannya kalau kayak gitu? Nah, mau dibahas nih di momentum apa? Ketika kamu dapat email atau DM lah ya, anggap email atau DM, lagi apa itu tuh? Momentum apa yang kamu emang lagi ada problem kah atau emang apakah? Aku justru penasarannya di situ. Iya, gitu. Karena pasti kok bisa sih tiba-tiba dikasih gitu. Karena rata-rata orang-orang yang punya blessing gede banget tuh abis rata-rata punya cobaan yang gede banget gak sih? Aku ngelihat storyline orang-orang sukses juga kayak gitu. Dan aku pengen tanya itu, ada gak di kamu storyline itu? Waktu itu tuh udah lama banget sebenarnya kejadiannya di 15 tahun. Wow. Jadi around 3 tahun yang lalu, waktu itu lagi perjalanan aja sih ke Jakarta, and then I received the email and it was her stylist Billie Eilish. Awalnya aku kira ini hoax gak sih? Beneran gak sih, kayak maksudnya thrift shop loh. Oh iya thrift shop loh. Aku maksudnya ini juga belum dihakiin, belum brand gede, and aku waktu itu percaya bahwa kayak artis-artis tuh cuma mau pakai brand high end aja gitu loh. Aku lupa sih waktu itu aku ada cobaan apa atau enggak. Cuman basically lagi perjalanan di Jakarta. Dan tiba-tiba ada email. Terus ngebaca, and then Billie Eilish mau beli baju buat konsernya dia di internasional di Los Angeles, California. Dan beneran gak sih? Akhirnya aku cek sosial medianya, and yes, bener, ternyata stylist artis-artis gitu. Basically dia tuh stylist artis-artis di internasional ya. Betul sekali. Namanya Shirley Kurata.
Semoga nonton ya. Yeah. Hi Shirley, if you watch this, thank you so much. Tapi ngikutin Billy dari lama. Dulu sempet suka banget zaman dia baru debut. Oh iya, berarti itu zaman-zaman followernya belum sebanyak sekarang ya? Iya, kayaknya waktu masih ratusan K Wow. gitu. Suka banget sama lagu-lagunya sih. Gak nyangka aja sih. Dan itu susah banget dapetin akses itu di, ya ibaratnya di around umur-umur kita lah ya. Maksudnya kan nggak mungkin, kamu waktu itu umur 17 berarti? 15 tahun. Wow. Dan viralnya tuh kebetulan di umur 17 tahun. Iya, itu betul-betul. Wow. Dan itu apa, ibaratnya nggak bakal bisa kepikiran pakai teori apapun sih, Kal. Ya kan? Teori bisnis manapun nggak ada yang bisa bener membuktikan itu, Kal. Iya Jadi apa tuh, sih. Kal, kalau bukan teori bisnis, kalau kayak gitu? Gimana kamu ngejelasin itu jadi suatu fenomena yang momentum yang pembisnis kayaknya bisa dapetin hal yang sama juga gak sih sama yang kamu dapetin? Pasti bisa sih, pasti bisa. Sekarang banyak kok kayak brand-brand lokal yang udah go internasional. Kayak boleh disebutin gak sih? Ya, kayak apapun. brand sebelah gitu, kayak Iya. Jakarta I'm So Proud udah Oke. dipakai sama Tyla, Wow. sama Rich Brian. Banyak sih Iya. sebenarnya kayak brand-brand yang udah dipakai. Tapi umurnya internasional. nggak 17 tahun kan? Ya, same as me. Oh ya? Same as Wow. me. Ya. Wow. Dan iya, I mean kayak alhamdulillah juga sih bisa jadi market leader insya Allah. Wih, Amin. keren banget. Amin. Dan itu kita geser dari kamu udah dapetin wave itu, terus kamu malah stop si Dress DLP like ini. Pants, ya. Itu tuh keputusannya kamu yang nentuin sendiri? Atau let's say ada Iya. dorongan dari orang tua atau emang gimana? Ya, jadi waktu itu kan Dress Like Paris tuh udah jalan tuh around 2 tahun kan. Betul. Dari umur aku 14 sampai 15. Wow. 15 ini aku bikin baju yang fenomena Billie Eilish ini. Betul. Terus akhirnya di umur 16-17 deh kalau gak salah, adek aku tuh mau ke Jawa Tengah Oke. buat boarding school. Oke. And I joined the trip. Kayak aku Oke. ikut survey ke pondoknya oke. gitu. Terus saat itu baju aku udah dipakai Billie Eilish. Oke, betul. Udah dapet wave-nya nih Betul, lumayan. betul, Tapi betul. dari keluarga followers Dress Like Parents aja. Belum Oke. satu Indonesia. Oke. Itu belum satu Indonesia tahu. Oke. Tapi lumayan udah mulai naik ini Oke. Instagramnya. Dan akhirnya ikut adik aku tuh ke Jawa Tengah. Akhirnya awalnya tuh adik aku doang yang mau dipondokin. Oke. Karena kan laki kan. Betul. Terus gak tahu kenapa hati ini FOMO aja pengen ikutan gitu. Kayak ada panggilan hati ya buat kesana. Pengen ikut juga gitu. Oke. Kayak Mi mau juga lah mondok gitu. Dan itu kamu memutuskan buat Iya, hiatus iya, si iya. DLP ini buat Iya. stop dulu Iya. sampai kamu mondok. Iya. Dan akhirnya setahun kemudian, Akhirnya setahun kemudian it went viral. Oke. Waktu aku di pondok. Karena jujur dulu tuh aku gak mau stand out sama sekali. Oh, wow. Jujur. Karena aku tuh apa-apa disembunyiin kan. Kayak low-key gitu ya. Atau iya, takut mungkin. karena kamu seorang muslimah. Bisa jadi. Oke. Karena branding di LP tuh sangat rebellious. Oke, Ya wow, kan. Kayak iya. brandingnya dari desain kualitinya kayak sangat grunge, Betul, rock. betul. Dan aku sendiri kayak aku gak mau tahu orang-orang tuh kayak masih kecil gitu. Atau enggak kayak ya lebih ke branding. Dan aku gak mau kayak anak-anak seumuran tuh kayak aduh aku di umur segini gak kayak kamu. Jadi aku sembunyiin. Nah, I try my betul. best to hide it. Terus ternyata setahun kemudian tuh mama aku ngonten. Oh, Diam-diam ngonten. waktu aku lagi mondok ya. Oke. Oh, berarti mama ngonten, kamu akhirnya Iya. nge-spill ya? Iya, akhirnya aku Oh. spill. Itu pertama kali Apa banget. responnya dari netizen? Kaget banget. Kaget. 17. Karena ngiranya mungkin siapa gitu ya Iya. yang punyanya dan lain-lainnya, ternyata seorang anak muslimah yang dari pondok, dan itu Iya, jujur. jadi suatu hal yang menarik juga menurut aku. Dan Iya. ya aku pengen tanya ke kamu nge-reach orang-orang kayak kamu lagi gak sih yang kayak at least setipe. muslimah juga, terus kayak kamu pengen arahin mereka ke Dress Like Parents yang kamu punyain gitu ya, itu kamu ada kepikiran nge-reach mereka juga gak sih supaya dandanannya tuh bisa ngikutin apa yang kamu bikin loh? Oh, enggak juga sih. Aku lebih Kamu bebasin aja. kalau aku dalam berteman sih aku feel free gitu. Oke. Aku dalam nongkrong juga biasa aja Iya, sih bajunya. oke. Bahkan aku jarang juga sih pakai baju Dress Like Parents, Oh, tapi oke.
lebih ke apa ya, ngasih influental semangat aja Iya, sih ke betul. anak-anak muda. Kalau styling mereka mau pakai OOTD apa bebas silahkan, Apapun itu terserah. Karena kan taste orang beda-beda ya. Jadi tetap yang dipakai Billie Eilish-nya di LP ya. Iya. Style orang beda-beda. Tapi itu jadi boleh kayak, dijual gak sih Kal? apa tuh yang mana? Yang kamu bikin buat Billie Eilish itu dijual gak sih? Ya itu dijual. Oh itu dijual? Dijual ke Billie Eilish. Oh gak masuk ke market? Gak boleh? Itu one of one sih. Oh jadi gak boleh ada Iya, lagi iya, ya? jadi cuma satu aja dulu. Karena bikinnya susah banget. Betul, karena kamu Bikinnya juga gak satu. bisa bikinin buat seluruh Indonesia ya. At least buat siapapun itu. Dan ternyata gak dipakai Billie Eilish doang, di Indonesianya pun dihargain juga ya. Dipakai sama Pak Presiden dan Alam Ganjar, Pak Presiden terpilih iya. juga dan Menteri juga Pak Sandiaga Uno. Dan itu juga jadi pertanyaan lagi gitu. At least Boleh, oke lah anak muda udah kayak akses buat ke Billie Eilish tidak memungkinkan gitu. Kita turun lagi ke nasional. Oke, ke nasional. Nah itu apa sih Kal yang terjadi sampai bisa orang-orang top one number one di Indonesia gitu ya pakai produk kamu gitu, dan itu kan nggak segampang itu gitu, dan ini nggak ada referensinya sama sekali di anak muda gitu, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada teorinya gitu kan. At least ini yang dialami sama kamu gitu. Itu sebenarnya apa yang terjadi Kal? Aku pun gak nge-reach up mereka. Wow. Awal-awal pun aku gak nge-reach up mereka waktu itu posisinya kuliah di pondok. Terus Oke. tiba-tiba dapat email, pokoknya panggilan aja gitu. Kal, Kalista, you are invited to this event, namanya Rakernas. Oh wow. Jadi basically itu kayak pejabat-pejabat, Iya, Pak betul. Presiden Betul. datang Semua datang semuanya di ke situ ya. situ, ke acara itu, dan kemudian alhamdulillah itu tuh kayak hasil karya anak mudanya tuh Oh. macam-macam, ada baju, ada bikin mobil Oke. Go Green juga, Wow, macam-macam, wow. kayak nggak cuma baju gitu. Oke. Di show up di pameran di situ Oke. agar pejabat-pejabat nih ngelihat hasil karya anak muda Iya. sekarang tuh kayak gimana. Dan Wow. kebetulan brand aku alhamdulillah ke invite ke acara itu Oke. gitu. Jadi akhirnya panggilan lagi nih, waktu itu panggilan buat podcast, sekarang buat acara event Rakernas ini. Wow. Keren sih. Akhirnya dari situ jualin enggak sih, awalnya tuh aku mau kasih gratis aja gitu Kak. Oh. Ya Pak Ya, Presiden. karena emang kayak emang jarang banget kan, iya, susah jarang banget banget gitu. momen kayak gini. Oke. Kayak awalnya mau giving aja gitu Oke, loh. tapi And then ternyata tuh ada hukum gratifikasi kan Oh maksimal. iya, bener, betul, Iya, betul, bener betul. banget. Gak Iya. boleh kasih barang yang harganya di atas 200 di bawah 200 di atas ya? Di atas 250.000. betul. Saya itu tuh harus bayar. Akhirnya alhamdulillah tuh jadi kejual gitu. Oh, jadi malah laku ya. Jadi social currency-nya dapat, Iya, financial iya. currency-nya juga dapat ya. Wow. Alhamdulillah. Itu amalannya nggak bisa ditanya lagi ya itu ya, kayak wah tiba-tiba dapat hal-hal yang Nggak maksudnya terduga. di luar kepala banget ya. Maksudnya itu kayak terjadi begitu aja gak sih Kal? Iya, itu. Semuanya yang kamu lakuin kemarin dan dapetin kemarin tuh. Iya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Wow. Yang ya itu apa di LP yang benar-benar viral banget waktu itu, dan ya tapi secara bisnis Kal, aku pengen tanya. Gimana tuh? Itu kan pasti jadi problematik juga buat kamu, dan jadi apa ya? Berarti gambaran, Iya, gambaran. dinamika kebingungan yang aku harus bisnis rework satu-satu. Iya, bener Seluruh banget. Indonesia market size-nya bakal aku bikinin, guntingin satu-satu. Iya, At least itu bener kan banget. bakal PR banget gitu. Nah, kamu ngelakuin apa nih di DLP supaya si bisnis ini tetap sustain gitu ke depannya Sustain gitu, ke ya. depannya ya. Di luar inovasi dan lain-lain Iya, ya, iya, at least iya, kayak secara bisnis modelnya, secara artikelnya, secara apapunnya itu kamu ngelakuin apa nih sekarang di DLP? Nah, kalau buat bikin bisnis DLP sustain itu sekarang tuh aku lebih ke awareness-nya dulu. Oke. Karena kan awareness udah segede itu Kal. iya, tapi tetap masih harus dikembangin lagi, Oke, jujur. oke. Karena kayak kan udah silent treatment nih akun Oh 2 iya, tahun. nah itu Kal, bener 2 Kal. tahun Setuju, kan. Jadi setuju. kayak harus dikembangin lagi dong Iya. awareness-nya, brandingnya Betul. gitu. Karena itu tuh aset terbesar dalam sebuah bisnis. Bener, setuju. Jadi nanti kita kayak misalnya dari brand besar aja gitu loh, kayak Oke. Comme de Garçons yang jualan t-shirt, Betul. ada love, Nah, si itu. simple itu, dan bisa dijual jutaan. Tapi mahal banget ya. Tapi Iya, mahal iya. banget karena itu pengaruh branding dan awareness juga Betul, kan. betul, Jadi betul. kayak people will literally buy anything for a logo. Betul. Kayak kamu bakal rela, ibaratnya gini nih Kak, ini gak dari brand aku, sorry. Iya, iya. Misalnya beli kopi tapi di cup biasa harganya 10.000, Betul. atau beli kopi dengan rasa yang sama tapi logonya Starbucks, Nah, orang bakal lebih milih beli cup Starbucks dengan harga 70.000, Betul. but they got a logo gitu, Betul, ada brand di situ. setuju.
beli gengsi lah kasarnya. Iya bener, dan itu benar-benar ngejual banget sih. Bener-bener ngejual banget. Betul. Wow, berarti Jadi- kamu emang ngelakuin awarenessnya dulu karena kamu ngelewatin wave yang sebelumnya tuh nggak kamu konversi apapun ya. Betul. Dan aku dengar kamu sekarang bikin artikel sendiri juga kan. Iya. Dan itu juga salah satu upaya kamu buat sustainin si Iya, betul sekali, betul banget. apa si DLP ini kan. Iya. Nah, Jadi orang kan semakin basic bajunya tuh tapi nggak semakin ribet kan. Enggak sih. Yang Karena sekarang kan ini artikel yang baru ini nggak terlalu ribet kan. ada yang one of one, ada yang produksi. Oh, oke, Kalau yang produksi sih insya Allah nggak terlalu seribet one of one. Wow. Iya. Dan ini ya DLP ini jadi gambaran buat apa ya, ibaratnya buat anak muda lainnya supaya mereka ya semua punya kesempatan gitu, guys gitu. Dan, Betul dan banget. nggak ada yang harus apa ya, ini harus gini gara-gara anaknya Iya, ini, gara-gara bener ini kan banget. banyaknya pasti kayak gitu. Bener banget. Karena nyadarin gak sih Kal, di umuran kita tuh banyak insecurity. Kebayang nggak? Sadar, kebayang. Dan kamu hidup di teman-teman yang seumuran kamu dan ya pasti mereka ngerasa insecure juga gitu. Ya kan? Dan ya kebanyakan responsifnya kayak yang asalnya DM-an sama kita jadi gak mau DM-an lagi karena malu dan lain-lain. Iya, Kamu rasain itu gak sih? Sometimes I felt Oke. that. Tapi ngatasinnya gimana? Tapi Ngatasinnya karena kalau misalnya ada hal kayak gitu dengan cara aku nge-recap duluan mereka lagi nah gitu. itu ya kayak gitu-gitu ya. Kayak Jadi problem kita tuh juga sama ya. aja gitu Ya loh. pasti relate lah anak-anak muda bisnis lainnya juga kayak padahal kita gak ngelakuin yang apapun itu tapi ya kita ngejalanin aja apa yang kita jalanin kan. Tapi ya respon orang kita gak bisa kontrol Iya, kan. benar banget. Betul, wow. Dan ya tadi apa DLP segala macam kamu ceritain itu keren banget Kal. Thank you. Tapi ada nggak motivasi sebelum aku pengen tanya detailnya ke kamu ya, sebelum kamu ini motivasi dari as a founder DLP gitu ya. As a founder, oke. Buat anak muda sekarang gimana? Karena anak muda zaman sekarang tuh udah dikasih platform yang gen sebelumnya nggak dapat. Betul. Ya gak sih? Setuju. Kayak anak muda sekarang tuh udah punya akses Betul. yang akan sangat memudahkan mereka use your social media wisely. Kayak itu tuh aset loh, bisa kamu bisa jadi apa aja literally di sosial media. Mau kamu personal branding, mau kamu bisnis, mau kamu cari cuan di situ, atau sebagai media kamu healing, is okay. Kayak betul. Kayak kita tuh bisa mencari 1000 jalan buat cita-cita kita gitu loh. Dan kalau misalnya punya cita-cita, dream it as big as you can, karena kita nggak ada yang tahu kapan halu itu menjadi kenyataan gitu loh. Karena orang yang halunya tinggi, mereka bakal dapet hal yang tinggi juga. Tapi kalau misalnya, ya udahlah hidup aku mah biasa aja, ya udahlah nyantai weh, aku mah ngikut weh gimana, kumaha kodar weh. Bener. Ada orang kayak gitu. Pasrah lah ya. Pasrah. Walaupun bukan Maybe kayak it's a gitu good kan, thing. bukan kayak gitu kan. Yeah. But if you want to achieve something different, something more big, more impactful, you should do what people don't gitu. Kayak you should do what melakukan hal yang lebih daripada orang-orang lainnya gitu. Betul. Ikhtiarnya 2 kali lipat lah ya. Iya, adalah ikhtiarnya di situ dan betul. Wow. ya balik lagi Tuhan Keren sih. bersama orang-orang yang ikhtiar gitu loh. Iya, betul. Wow. Gitu. Keren sih, maksudnya ya termasuk ya dengan perjalanan kamu sekarang akhirnya ngebentuk konstruksi berpikir kamu yang kayak sekarang Iya, gitu. betul. Dan sampai titik kamu sekarang, yang aku penasaran, Apa tuh? kapan kamu mengenali uang atau ibaratnya transaksi di hidup ini pertama kali yang kamu rasain tuh kapan sih Kal? Itu Karena menarik. bakal nggak mungkin orang yang baru kemarin starting bisnis bisa punya konstruksi berpikir yang kayak kamu sekarang gitu. Iya. Nah pasti ini dimulainya lama banget gitu. Dan aku pengen tahu tuh cerita itu kamu kenal transaksional pertama kali itu kapan gitu? Waktu aku TK. TK. Wow. TK like playground. Enggak atas. Iya TK. Wow TK. Iya kalau Gak kebayang sih anak TK jualan tuh kayak gimana ya. Orang uang jajannya aja kayak masih ditipin di orang tuanya atau enggak di bibinya gitu. Iya, tapi itu aku iseng-iseng aja itu sih bikin apa, Kak. Kal? Aku waktu itu suka banget bikin Nutrijel, terus dicetakan jelly gitu. Jelly gitu. Terus aku tusuk-tusukin pakai kayu stick gitu. Terus kamu jual di TK? Aku jual di pinggir jalan. Di pinggir jalan? Serius? Iya, aku iseng bikin kayak stand booth kecil gitu. Depan rumah kayak gitu. Ya ampun, itu iseng banget sih Kak. Banyak tapi yang beli? Enggak sih, gak ada yang beli. Oh ya gak ada Cuman yang kamu udah tahu itu jualan tuh kayak gitu ya? Cuman iseng doang. Oke, wow. Karena di zaman kita dulu gak ada TikTok ya. Iya, dulu gak ada yang belum ngajarin ada kita bisnis ya. TikTok, belum punya akun IG. Gak ada referensi tentang bisnis ya. Berarti itu emang naluriah aja kamu bikin jelly itu dan Tapi dijual. lucu-lucuan aja sih Kak. Oke, Cuman wow. iseng doang. Dari situ kamu coba jualan samyang, bener? Itu Iya. pas kelas berapa tuh? Itu kelas 3 SD.
waktu kelas 3 apa kelas 4 SD deh. Samyang ya. Iya, aku waktu itu lagi viral banget Iya, kan betul. Kak jualan samyang gitu. Terus kamu kelas 3 SD jualan Iya, jual dan samyang. laku. Alhamdulillah Dan lumayan. kamu di situ ngerasain lagi dapat duit. Sebenarnya lebih ke Having experience fun. sih, experience. Kayak kamu lebih seneng kalau laku aja Seneng gitu ya. kalau jualan Kalau jualan, gitu. kalau orang seneng orang ini dan lain-lain laku, kamu seneng gitu ya. Iya. Dan Aku suka. dari setelah Samyang, kamu ngelakuin apa lagi? Setelah samyang tuh aku jualan apa lagi ya? Ini aku nulis buku juga. Oh ya, nulis buku. Kelas berapa? Bikin komik gitu di Kelas berapa? kelas 3 sampai 4 SD kayaknya. Kelas 3 sampai 4 SD udah bikin Iya, komik. tapi itu buku kecilan gitu. Oh. Kayak kecil-kecil Berarti punya emang karya. bisa ngegambarnya dari kecil ya? Alhamdulillah. Sampai sekarang bisa ngegambar dan dipakai Billie Eilish ya? Iya, Wow. alhamdulillah. Berarti itu kamu bikin komik dan Iya. diterbitin ya waktu itu? Iya, diterbitin sih alhamdulillah. Waktu itu pasti banyak yang tahu sih ini kecil-kecil punya karya. Oh iyalah itu mah udah KKPK. semua ada yang ngumpulin malah semua. Iya, termasuk cewek aku juga ngumpulin KKPK tuh gitu. lengkap. Dan itu Iya, emang seru banget kan emang ada dulu. hobinya kayaknya kayak Iya, gitu. iya. Wow, kamu udah kelas 3 SD, kelas 4 SD udah bisa nerbitin buku itu ya. Alhamdulillah. Terus Banyak sih. kamu jualan apa lagi? Jualan ini crispy packaging, tahu gak sih yang dulu buat squishy terus habis itu Iya, tahu. yang buat tahu. dipencet-pencet ya Iya, ampun iya, itu. wow. Tapi seru aja sih. Tapi kamu belajar banyak hal di situ. Banyak hal lumayan Wow, yang ini kayak- nggak aku pelajarin di sekolah. Nggak akan mungkin ada di sekolah juga Kal. Kecuali sekolah bisnis. Oh iya, sekolah bisnis ya. Wah, dan akhirnya setelah kamu ngelewatin itu semua, terbitlah DLP Iya, ini. Dress Like Parents. Wah. Dulu waktu corona. Dan awalnya gara-gara bikin thrift. Thrift shop. Oh wow. Iya, waktu itu marak banget kan thrift shop. Waktu awal corona deh. Iya itu semua lagi Semua tuh thrift-thriftnya gitu. Thrift banget, Betul, pasar betul. Senen. Event thrift juga laku juga. Bener ya kan? banget, bener banget. Terus I join the flow karena aku suka banget nge-thrift. Wah, baju apaan nih bagus banget. Ini thrift juga sih Iya. BTW. Oh ini thrift juga? Iya, Wow, ini wow. cuman berapa puluh ribu gitu Oh. kan. Dan Seneng itu jadi banget. hype banget ya waktu lagi itu pada hype, masanya. Iya, lagi hype banget. Dan kamu dari thrift itu ngerasain game changernya yang bener-bener nge-flow naik banget itu pas momen apa tuh Kal? Ada nih Oh, satu ada? momen yang menarik Oke. banget sih. Ini yang di LP awal-awal Iya, rame. ini belum mengenal rework guys. Iya. Masih bisnis kecil-kecilan Apa tuh? gitu. Jadi waktu itu kan lagi ngetren banget sweater, Hmm. ada crew neck Nike. Iya. Jadi kayak Oh, Nike itu bordir rame gitu. itu ya? Tahu gak sih Tahu, yang tahu, kayak tahu. pokoknya orang Indonesia tuh waktu itu lagi craving banget sweater kayak gitu. Oke. Tapi kayak ada sekalinya ada dan original. Mahal itu kan itu kan? Iya, sampai jutaan Betul, dan adanya betul. tuh di luar negeri, Betul. harus PO dulu. And then ya udah aku iseng-iseng aja. Gak apa-apa guys, ini ditiru juga. Aman banget. Ini emang coba gonna do gitu. Jadi aku ambil sweater thrift Oke. dari pasar, terus around 20.000 30.000 aku bordir. Oke. And then udah jadi sweater Nike tuh, tapi KW. Oke. And then aku pasarin di online, TikTok, Instagram, dan ternyata Responnya? bagus banget. Ternyata Oh, iya? banyak banget Sold yang mau. out tuh. Iya, Yang kamu sold bikin out. itu semua. Dan Alhamdulillah. sampai ditunggu-tunggu malah ya. Iya, sampai ditunggu-tunggu Tapi bertahan berapa lama Kal? Biasanya tren-tren kayak gitu. dengan Nike, Iya, Nike. ini. Sampai Pasti kan 2 nggak batch mungkin ya. dibiarin sama market Iya, gitu aja Iya, kan? bener banget. Kebetulan waktu batch ini sampai 2 batch kan karena Oke. laku gitu. Terus setelah batch kedua tuh sold out nih alhamdulillah. Abis itu ternyata thrift shop tuh pada bikin juga hal yang Bener, sama. pasti Iya, kayak gitu iya, ya. bener banget. Bisnis is a business. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah market leader. Selalu ya jadi market leader di mana-mana ya. Amin. Terus sampai di Shopee tuh ada yang harganya tuh 30.000 aja. Wah, Iya kayak gitu, sampai 10.000 terjual. Akhirnya ya udah aku Ngeri ya. memutuskan untuk Keluar lah ya dari Iya, market iya, itu ya. Iya, mau nge-brand yang lebih tinggi lagi. Dari situ kamu coba thrift shop lagi dan bikin reworks. Iya, reworks. Berarti platform utamanya di LP ini di TikTok? Instagram. Oh Instagram malah? Instagram. Kalau misalnya TikTok itu buat nyari engagement. Oh, Engagement. jadi nanti mereka konversi di Instagram. Iya, betul. Kalau Wow. mau boleh ke Instagram gitu. Iya, ini pasti pada kepo juga sih Iya, pasti. karena algoritma TikTok tuh jauh lebih tinggi gitu. Betul, Misalnya betul. aku lihat nih, Tapi ya konversi soalnya masih kecil lah Iya, ya. iya, Apalagi kamu Iya. high price kan. Maksudnya Iya. jadi di antara yang jual TikTok yang 20.000, 30.000, kamu jualnya 200.000, 400.000 malah 400.000, 600.000 ya. alhamdulillah sih waktu itu FYP-nya ke internasional. Oh ya, kenapa tuh gak bisa kayak gitu Kal? Karena kita nggak pakai audio yang sering di Indonesia yang dan jedak, iya, jedak, iya. jedak.
Dan kedua tuh pakai bahasa Inggris, jadi kayak bisa nge-reach international market juga. Oh, gitu. itu salah satu Ngaruh. caranya ya? Bisa. Oh, dan akhirnya orang-orang di luar pada tahu, Iya. pada aware gitu ya. Iya. Tapi ada yang sempat kamu ngirim-ngirim ke luar negeri buat Alhamdulillah sih waktu itu lumayan sering. Wow. Alhamdulillah lumayan. dan susah sih. Bahasa Inggrisnya harus bagus ya. Aku aja termasuk sekarang bahasa Inggrisnya masih susah banget gitu. Jadi kayak buat Learning dapat by reach doing. market luar negeri itu masih susah banget lah gitu. Tapi aku juga waktu itu nggak jago Nggak amat, terlalu tapi ini pede aja. Oh, pede aja. Berarti Pede itu aja. kuncinya ya. Yang penting pede. Pede dulu aja, Oke. karena kunci tertinggi bahasa Inggris tuh lawan bicara ngerti, kita juga ngerti. Ya udah, clear Grammar kan? sih Iya. kalau ada polis grammar aja. Iya, itu kalau ada yang Iya, kalau misalnya kita mau belajar banget. atau nggak ujian IELTS dan iya. lain-lain. Tapi kalau emang sama-sama ngerti ya Ya udah kan udah, gitu. nggak apa-apa. Oh, Let dan it flow. beruntungnya kamu lawan kamu ngerti dan terjadi purchasing ya. Itu bonus juga ya purchasing. Iya, Oh, betul. dan kamu udah nyentuh market internasional ya di umuran kamu sekarang sih. Alhamdulillah. Makanya aku bilang di awal kamu tuh nggak make sense kalau karena ya Alhamdulillah, ya Allah. anak muda bisa dapat ya spot achievement seperti ini tuh benar-benar harus dipertanyakan sih. Emang harus benar-benar kita podcast dan aku akhirnya penasaran aku semua terjawab gitu. Oke. Dan thank you banget, suatu kehormatan Nggak apa-apa Kalista dong. bisa datang ke BKB ini. Tapi terakhir nih Kal, yang aku Apa pengen banyak ngobrol sama kamu tuh tentang Oh, tadi iya, kan kita boleh, ngobrol boleh. anak muda kan. Iya. Anak muda yang start bisnis. Sekarang lebih detail lagi ke womanpreneur. Wah, boleh Ini tuh. jadi suatu hal yang menarik juga di kalangan-kalangan kita kan. Hmm. Nanti kalau ini di upload di TikTok terus tambah jedak-jeduk udah pasti FYP nih Mas ini. Dan kalau ngomongin womanpreneur tuh benar-benar aku penasaran banget karena Apa aku tuh? sisi pria kan. Let's just Iya, kayak iya, gitu. iya. Sebenarnya womanpreneur ini tuh kamu bisa gambarin versi kamunya kayak gimana sih? Apakah yang jualan doang atau emang dia punya ideologi apapun itu atau punya statement apapun? Aku pengen tahu versi kamu tentang womanpreneur. Jadi womanpreneur sendiri basically kayak entrepreneur tapi lebih ke cewek kan. Oke. Dan zaman sekarang kayak banyak banget di FYP, di Reels. Dan mereka kayak- kompak loh Kal. Iya, kompak. Betul. Bagus kayak. Apa woman support woman itu Iya, ya? woman support Oh, woman, iya. yes. Terus juga mereka kayak belajar jadi wanita independen karena ya mungkin mereka punya mindset yang gimana kalau misalnya mereka udah nikah bisa bantu suami apa gimana gitu. Itu pasti dasarnya udah pasti itu Kal. Gitu Benar. Karena nggak mau yang terlalu bergantung Betul. ke cowok juga. Tapi basically ada juga yang kayak mereka ngejalanin basically karena hobi juga, Oke. passion mereka di situ. Atau karena gabut kayak kamu kan? Betul Oh. banget. Jadi banyak ya part-partnya ya. Gabut berhadiah Wow. bisa. Oh, sudah dia. Dan sekarang banyak sih Oke. womanpreneur yang kayak, dan alhamdulillahnya sekarang udah nggak di zaman yang kayak wah cewek cuma di dapur doang gitu. Iya, betul. Enggak juga sih. Wow. Enggak Dan- juga karena udah sekarang pemikirannya udah luas ya. Udah Tapi luas. tetap kita harus menghormati lelaki. Betul, Itu sih batasan siap. tertinggi Betul, ya. betul, Kayak betul. womanpreneur setinggi pangkatnya seorang perempuan tuh masih harus tetap Wow. hormat gitu sama laki. Keren sih. Gitu sih. Keren sih. Boundariesnya di situ. Dan motivasi buat womanpreneur yang lagi ngerintis ini apa Kal? Karena banyak banget yang pasti penasaran sama motivasi yang kamu kasih. Ya jadi menjadi seorang perempuan tuh nggak ngebatasin kamu mau jadi apapun gitu. Oh. Karena power kamu di situ, dimana kamu menjadi seorang yang lemah lembut tuh nggak menjadikan kamu lemah, karena power kamu sebagai perempuan tuh di situ gitu. Oke. Dan being a woman itu multitasking loh Oh, sebenarnya. iya, setuju. Multitasking kayak misalnya dari ibu rumah tangga aja nih sederhananya, kayak ngurus anak, terus juga penyapu, ngepel Betul, gitu-gitu betul, kan banyak ya. Betul, Dan betul. ini juga sebenarnya bisa diterapkan di dunia bisnis Oke. gitu. Misalnya masih startup bisnis nih, Oke. dimana kayak misalnya belum punya tim, tapi dia harus ngurus ini itu, semuanya tuh bisa sebenarnya. Woman itu lebih bisa able. Lebih fleksibel lah ya gitu. Able banget buat multitasking. Sedangkan Oke. ya gak tahu ya, ini mungkin stereotip aja. Ya point of view kamu. Iya ya, POV aku sih kayak Wow. gitu. Keren banget Kal. Semoga banyak womanpreneur lagi, banyak Pasti. anak muda lagi yang bisa kayak kamu. Amin, Dan amin, semoga mereka termotivasi dan ya Amin. semoga mereka punya banyak referensi yang apa yang kamu dapetin sekarang dan kamu Amin. kasih ke mereka supaya mereka bisa lebih berkembang lagi gitu. Dan Oke. thank you banget sekali lagi udah datang ke podcastnya Oh BKB. iya, Dan thank you juga. guys, ini ada bocoran juga volume 2. Oh,
Ayo guys kita datang ke Iya, volume 2 karena BKB. Kalista bakal jadi speaker di sana. Oh my god. Ini Kalista aja nggak tahu. Wah, Dan jangan lupa nanti 16 November datang ke BKB volume 2 karena ini Sukses juga terus dia ya juga buat nggak ada yang BKB. tahu. Nih, Kal, coba jangan lupa nanti kita bakal ngobrol sama Kalista di Seru BKB banget volume nih. 2 juga. Ini Kalista nggak tahu apa-apa, kita tembak aja langsung. aduh bener-bener. Oke, thank you banget guys. Thank you banget. Kita sampai jumpa di di podcast episode berikutnya dan kita bakal banyak ngobrol sama orang-orang yang emang benar-benar menginspirasi. Keren. At least kita bakal banyak dapat referensi lah. Segitu aja dari kami. Makasih banyak. Thank you guys. Thank you See juga Kak Raden. Thank you guys. Ya.